Dari mata turun ke hati. Kecantikan seorang gadis pribumi telah memikat seorang pria asal Arab Saudi. Sarah ke kamar dulu ya, Umi. Apa ibu merestui Sarah dengan saya? Saya kasih mahar 150 juta. Cukup? Agar mendapat restu menikah, ia menawarkan uang mahar 150 juta rupiah, bahkan sejumlah harta benda. Tetapi sang mertua minta jaminan 1 miliar rupiah dengan berdalih untuk menjamin sang pria tidak melanggar janjinya. Namun 1 bulan lebih ia terus ditagih untuk tepati janji. Kedua belah pihak sakit hati. Bu, kapan saya dan Sarah bisa keluar dari rumah ini? Kalau kamu sudah bisa beli rumah atau villa buat Sarah, silakan kalau mau pindah. Hingga berujung pada aksi Rajapati. Ia lampiaskan amuk dengan menganiaya istrinya, bahkan mengguyur dan mencekoki istrinya dengan air gula. Simak kisahnya sesaat lagi. Inilah Rajapati. All weapons are holstered and stamped in. The line is clear. Umi tuh ada yang kelupaan. Kelupaan kamu sih tadi ngomong. Alkisah, seorang kembang desa, Sarah binti Salim namanya. Putri sulung Erawati dari suami pertama yang masih lajang statusnya. Neng, sini sayuran, Neng. Ya, udah keluarin. Cuci sayurannya, Neng ya. Siap, Umi. Yang bersih, Neng, nyucinya. Hingga usia Sarah beranjak dewasa, Erawati masih sangat protektif pada Sarah. Sebab Erawati menginginkan Sarah memiliki masa depan yang lebih cerah. Sehingga tak heran Sarah sangat selektif bila memilih calon suami Sarah. Udah, Neng? Udah, Umi. Udah? Udah. Oh ya, Umi. Nanti sore Sarah boleh nggak jalan-jalan? Mau kemana kamu teh? Sama siapa? Enggak sama cowok kan? Mau nonton bioskop, Umi. Sama ya kok, bukan sama cowok. Ya udah, tapi nanti habis nonton langsung pulang ya. Jangan mampir-mampir kemana-mana. Siap, Umi. Ah, Umi mah biarin dibilang cerewet sama kamu teh, biarin. Ingat ya, denger kata Umi. Kamu itu cantik. Jadi kamu teh jangan salah pilih pacar. Jangan salah pilih suami. Dengerin. Kamu teh ntar bisa nyesel seumur hidup. Iya, Umi. Sarah kan mesti pilih yang ganteng, yang kaya, dan juga sayang sama Umi. Ih, kamu teh kalau dibilangin. Pokoknya denger nih omongan Umi ya. Kalau enggak, kamu teh bakal menyesal. Ya? Iya, Umi. Kamu kalau dibilangin sama Umi kita nggak apa. Tapi kan Sarah bercanda, Umi mah serius mulu. Silangin nih, tuh ada telepon. Dia mau masak dulu tuh. Nyalain kompornya. Ya, Umi. Iya, cepet yang ada. Saya telepon. Oh iya, Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam teh, ini Ahmad. Ah, iya Ahmad, aya naon? Ini teh, Ahmad ada teman dari Saudi, namanya Pak Abdul Latif. Teteh masih bantu cari calon TKI kan? Iya masih. Kenapa gitu? Nah, Wan Abdul ini lagi butuh teh. Kalau Teteh bisa bantu, Ahmad mau mampir ke rumah Teteh. Ya nanti Teteh bisa ngobrol langsung sama Wan Abdul. Ya sok atuh kalau mau mampir mah mampir aja. Ditunggu sama Teteh ya. Mohon teh, mohon. Ya udah,
Lantaran bahasa Arabnya cukup fasih, Erawati sering diminta untuk mencari calon tenaga kerja untuk dikirim ke Arab Saudi. Ia mendapat komisi dari agen penyalur TKI. Hasilnya lumayan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, ini Wan rumahnya. Assalamualaikum. Teh. Ini Ahmad, Teh. Waalaikumsalam. Ya. Teh, ini teman saya yang saya ceritakan. Oh iya. Mari masuk. Ayo. Mangga bapak-bapak masuk. Enggak. Silakan duduk. Jadi seperti yang saya ucapkan sebelumnya di telepon, Teh. Perkenalkan, ini Wan Abdul dari Arab Saudi. Oh iya. Beliau sudah 2 tahun di Indonesia, Teh. Beliau juga menjual gaharu. Oh iya. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Saya Abdul Latif. Saya Erawati. Bagaimana? Ibu bisa bantu saya? Soal uang, Ibu jangan khawatir. Insya Allah, saya bakal bantu semampu saya. Astagfirullahaladzim, saya udah sampai lupa mau jadiin minuman. Sebentar ya. Gak usah repot-repot, Teh. Gak apa-apa. Neng, Sarah, Neng, tolong bikinin minum, Neng. Ada tamu nih. Iya, Umi. Maaf ya, jadi lupa saya nih. Maaf, nggak apa-apa. Tidak usah, Tuan Bu. Ini minumnya udah ada. Sarah ke kamar dulu ya, Umi. Iya. Silakan diminum. Lantas terjadi hal yang tak terduga ketika Erawati melihat sesuatu yang berbeda terpercik dari kontak mata Abdul pada putrinya Sarah. Erawati pun tak mencegah, ia hanya mengamati saja. Teh, tadi Sarah anaknya Teteh. Iya. Kenapa? Sepertinya Wan Abdul suka, Teh. Iya, dia mah emang banyak yang suka. Tapi saya mah pilih-pilih, gak mau sembarangan. Bagus, Teh. Iya. Saya boleh main ke sini lagi kan, Bu? Ketemu Sarah? Boleh. Tidak hanya bisnis saja, pertemuan malah melebar ke urusan asmara. Sejak itulah Abdul mulai rajin berkunjung untuk menemui Sarah. Ayo atuh Sarah, ketemu aja dulu, kenalan. Nggak ada hubungan apa-apa. Ya, Neng? Tapi Umi, dia tuh udah tua. Aku nggak mau. Malah ngomong gitu Sarah pamali. Siapa tahu dia teh jadi jodoh kamu. Ingat gak pesan Umi, omongan Umi? Ingat nggak? Kalau pilih suami teh, yang jelas masa depannya. Ya, Neng ya? Ayo tuh Neng cantik. Aduh, anak Umi teh. Mau ya, Neng ya? Awalnya Sarah tak mau karena perbedaan usia. Lagi pula tak cinta juga. Tetapi Erawati terus membujuknya agar Sarah mau mencoba. Ayo tuh sok. Atas dasar percaya, Sarah menuruti perkataan ibunya. Ia bersedia lantaran belum ada komitmen apa-apa.
Semakin lama, Abdul semakin cinta. Ia semakin yakin pula untuk melamar Sarah. Pria berusia 48 tahun itu pun lugas menyampaikan niatnya. Sebaliknya Erawati juga serupa ketika memaparkan syarat untuk melamar Sarah. Bagaimana, Bu? Apa Ibu merestui Sarah dengan saya? Prinsipnya mah, saya mah setuju aja Pak. Tapi sebelumnya ada syarat yang harus dipenuhi. Mohon maaf ya Pak, saya hanya ingin masa depan Sarah itu bahagia. Masa depannya tuh cerah. Iya Bu, saya mengerti. Saya kasih mahar 150 juta. Cukup? 150 juta? Wah, ternyata kantong orang Saudi ini tebal juga. Bagaimana Bu? Cukup atau kurang? Iya Pak, cukup, lebih dari cukup. Tapi setelah nanti anak saya menikah, apa kebutuhannya akan tercukupi? Apakah Bapak bisa memenuhi semua kebutuhannya? Ya pastilah Bu, saya akan tanggung jawab semuanya. Rumah? Rumah? Boleh? Mobil? Mobil? Oke. Apa ada lagi Bu? Baik Pak Abdul, saya merestui. Tapi apa jaminan buat saya? Yang terakhir Pak, seandainya teh Bapak ingkar janji pada saya, Bapak wajib kasih ganti rugi buat saya. Iya, saya sanggup. Ibu pegang kata-kata saya. Saya setuju. Terima kasih Pak Abdul, terima kasih. Dan begitulah nasib Sarah telah ditetapkan berdua. Keduanya sepakat bila akad nikah harus dilaksanakan segera. Seperti yang dijanjikan sebelumnya, Abdul Latif menyerahkan uang mahar sebesar 150 juta rupiah. Sesuatu yang menarik setiap pasang mata serta senyuman lebar di wajah pengantin serta keluarganya. Pernikahan dilakukan secara agama, disaksikan oleh perwakilan pemerintah, tokoh agama, serta ketua rukun warga. Dengan ada catatan kaki, Abdul wajib membayar uang 1 miliar rupiah bila menalak satu atau ingkar janji. Assalamualaikum. Sarah, istri aku. Sarah. Sarah, istri aku sayang. Sarah. Kenapa sih? Gak usah pegang-pegang deh. Sarah, aku suami kamu. Layani aku lah. Ya? Aku bilang gak bisa, aku lagi sakit. Sarah, aku suami kamu. Layani aku. Ayo, ayo. Aku gak bilang, aku lagi sakit, aku gak bisa. Sarah, Sarah, jangan pergi. Aku suami kamu. Temani aku di sini. Tidak hanya Sarah, Abdul juga merasa dimanfaatkan oleh Erawati sang ibu mertua. Lantaran masih tinggal di rumah mertua, Abdul menanggung semua kebutuhan biaya harian juga bulanannya. Kurang?
kapan saya dan Sarah bisa keluar dari rumah ini. Itu semua teh tergantung sama kamu, Abdul. Kamu yang menentukan. Kalau kamu sudah bisa beli rumah atau villa buat Sarah, silakan kalau mau pindah. Ibu malah seneng. Tapi kalau belum, kalian tinggal di sini. Titik. Tapi Bu, Tidak ada tapi-tapian. Kamu kan udah sepakat. Kamu sudah janji. Atau kamu teh mau bayar yang 1 miliar aja? Sarah. 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 Mana Sarah? Sarah. 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 Hingga puncaknya ketika Sarah sering keluar rumah hingga larut malam tanpa seizinnya. Bahkan suatu ketika Abdul menangkap basah Sarah sedang berkomunikasi dengan pria tak dikenalnya. Abdul murka. Kamu kayak gitu kamu nggak bisa keluar rumah. Kenapa? Kita nggak bisa ketemuan dong. Sarah. Apa? Kenapa? Kamu bicara sama siapa? Gak ada. Sini debel kamu. Sini botol kamu. Halo, Sarah, kamu tidak apa-apa, Sarah? Halo? Halo? Siapa laki-laki ini? Kamu selingkuh ya? Itu bukan urusan kamu. Urus aja dulu diri kamu sendiri. Aku ini suami kamu. Kamu harus nurut sama aku. Kamu itu pembohong. Suami macam apa kamu? Dulu kamu pandai berjanji, tapi sekarang gak ada bukti. Ayo ikut aku. Lancang sekali kamu. Kamu harus ikut aku. Terjadi hampir setiap hari. Abdul Latif seolah tak tahan lagi. Ia semakin posesif. Bahkan Sarah disekap di dalam kamar berhari-hari. Mulai sekarang kamu di kamar saja. Berani-beraninya kamu keluar tanpa izin suami. Sementara Erawati terus menagih janji. Abdul terus dibayang-bayangi janji bayar 1 miliar rupiah bila ingkar janji. Belum genap sebulan, Abdul sudah menyimpan dendam. Lantas timbul niat jahat dalam hatinya. Abdul bertekad untuk membalas segala perbuatan Sarah. Ia memilih cairan asam sulfat sebagai alatnya yang dibeli 1 liter lewat aplikasi belanja seharga berkisar Rp110.000. Semudah jarinya berbelanja, semudah ia mendapatkan cairan berbahaya.
Oleh karena naluri, Erawati mencurigai gerak-gerik Abdul Latif berjalan ke sana kemari. Sehingga Erawati mulai menghulik serta meminta Abdul menunjukkan isi tas secara baik-baik. Kamu teh baru terima paket, coba tuh ibu lihat. Nggak usah, ini barang pribadi. Ibu nggak usah tahu. Ketika seisi rumah lengah, diam-diam Abdul keluar dari kamarnya. Lalu ia menyembunyikan asam sulfat di dalam kamar mandi rumah. Sabtu dini hari, Abdul kembali merasa sepi. Sungguh ironi, padahal Abdul tidur seranjang dengan sang istri. Abdul mulai mendekati Sarah untuk mengajaknya berhubungan suami istri. Ini aku ya, aku kasih 10 juta. Ya. Ayo, ini aku ya. Aku kasih 10 juta ya. Walhasil, Abdul gagal lagi. Meski duit 10 juta rupiah, Sarah tetap tak berselera. Celakanya, hanya mereka berdua di rumah. Sebab orang tua dan adik Sarah sedang menginap di rumah saudara. Lepasin. 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 Diam! Diam! Rasain kamu! Rasain! Minum! Minum! Wah! Sarah dibiarkan meregang nyawa, sementara Abdul Latif bersiap-siap untuk kembali ke negaranya. Dapatkah Sarah tertolong nyawanya? Ya tahu rasa kamu. Melawan segala kemustahilan, Sarah terus berjuang mencari pertolongan. Aman. Sementara Abdul Latif mengejar waktu menuju bandara. Itu kayak si Wan Abdul, suaminya si Sarah? Sepertinya iya, Pak. Tapi kok bawa motor cepet banget, Pak? Ayah naonnya? Mana ngebut banget lagi mau motornya. Jangan-jangan jadi belum sangka kita. Ayolah, kita keling lagi. Kayak ada suara minta tolong. Iya, Pak. Sepertinya dari rumah Sarah, Pak. Yuk, kita lihat, Pak. Cek, Pak, cek. Tuh kan, Pak. Si Sarah? Sepertinya iya, Pak.
Sarah? Kenapa kamu Sarah? Pak. Aduh, ini mana kuat nih kita berdua, Pak. Ada orang lagi. Dia kejadiannya si korban teriak-teriak di luar, lagi di teras bergeletak. Sudah tergeletak, Sudah Pak, ya? tergeletak, diketahui oleh warga. Langsung laporan ke saya langsung ke tempat TKP. Ternyata benar bergeletak. Sudah tergeletak di lantai. Di lantai teras. Terus saya tanya kenapa ini katanya dianiaya oleh suaminya. Suaminya adalah warga negara Arab Saudi, usia 29 tahun. Ternyata pas dicari si pelaku udah melarikan diri. Terus saya inisiatif untuk melaporkan ke pihak kepolisian. Sekitar jam 2 pagi, jam 2 subuh lah. Pas datang ke sini, udah saya langsung telepon ambulan desa, datang ke sini langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Dari rumah sakit Bayangkara Cianjur dirujuk ke rumah sakit umum Cianjur. Sarah tenang ya, tenang Sarah ya, sabar. Dang. Sejak jam 2 dini hari, Sarah dirujuk berulang kali. Dari Rumah Sakit Bayangkara Cianjur, Sarah dirujuk ke instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Cianjur. Kondisi luka bakar Sarah begitu parah. Diagnosa dokter mencapai 90% atau derajat 3 yang menimbulkan komplikasi berbahaya bagi nyawanya. Celakanya, Sarah tak tertangani selayaknya karena semua ranjang di ruang ICU RSUD Cianjur sudah terisi. Tak ada lagi tersisa. Setelah dirawat dan menunggu lebih dari 12 jam lamanya, Sarah meninggal dunia. Sesaat, Sarah hendak dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung bersama keluarga. Ayo tuh dang, tinggalan galaunan mau mobil teh. Sementara Abdul Latif dengan dibantu oleh temannya melarikan diri menuju Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Tanpa menyebutkan alasannya, ia langsung membeli tiket pulang dengan tergesa-gesa. Namun posisi Abdul Latif lekas terdeteksi. Ia langsung ditangkap polisi. Abdul ditangkap sekitar pukul 10 pagi di Selasar Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta sedang berjalan seorang diri. Polisi tidak mengalami kesulitan sama sekali karena Abdul Latif menyerah pada polisi. Saat dimintai keterangan oleh polisi, Abdul berdalih bahwa dirinya sakit hati. Adapun motif latar belakang dari kasus yang terjadi adalah karena sakit hati atau kekecewaan korban tersangka terhadap korban maupun ibu korban yang selama pelaksanaan pernikahan atau berumah tangga diperlakukan tidak selayaknya sebagai suami dan sebagai menantu juga mendapat tuntutan dari ibu mertua, sehingga terjadilah sampai dengan kasus penganiayaan terhadap korban yang mengakibatkan meninggal dunia.